Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pembentukan cabang tersier dari tunas air. Jadi untuk mendapatkan buah anggur yang banyak, maka kita harus memperbanyak cabang tersier. Karena cabang-cabang tersier inilah yang nantinya akan kita pangkas dan menghasilkan klaster buah. Setelah ukurannya ideal untuk kita lakukan pemangkasan. Jadi untuk pohon ini varian urum, baru kita tanam kurang lebih 1 bulan. Seperti ini, video penanamannya ada di video saya sebelumnya, di part 1. Tetapi ini karena ada teman kita yang menanyakan tentang cara pembentukan cabang tersier dari tunas air, maka video ini saya buat untuk sebagai masukan bagi teman-teman pemula yang sedang belajar untuk menanam anggur di tempat terbuka tanpa greenhouse ya. Di tempat ini kita buat dalam sistem trellis vertikal, jadi bukan trellis Y. Seluruh percabangan tunas air lurus ke atas, dan sistem trellis seperti ini adalah trellis yang paling sederhana dengan biaya yang murah serta mudah dalam pembuatannya. Kelebihan daripada sistem trellis ini, sirkulasi udara lancar, jadi tidak terlalu lembab. Kalau trellis Y terlalu rendah dan sekitarnya ini banyak air dan sering tergenang di tempat ini, maka kelembapan semakin tinggi. Oke, jadi ini varian urum, kita tanam di planter bag 100 liter. Ini kita topping kompos, dedaunan, dan cacahan batang talas. Primer kita naikkan ke kabel ini. Kabel ini kabel fiber optik atau kabel telepon bekas yang sudah nggak terpakai yang kita gunakan. Benang ini adalah benang nilon yang biasa dipakai untuk tukang bangunan. Dan ini besi holo yang kita buat dan kita semen di bagian bawahnya. Jadi batang primer kita rebahkan di kabel bagian bawah ini yang membentang sampai ujung sana. Ini kita buat 3 sampai atas ini, sampai ujung sana. Lalu setelah panjangnya sesuai yang kita inginkan, kita potong sejak kecil nih. Ini kita potong sejak masih kecil ujungnya gitu, sampai ke sana. Ini sepanjang 2 meter, dan kita membuat 11 cabang tersier secara keseluruhan dari tunas air. Apa itu tunas air? Tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh seiring daun ini bertambah dan tumbuhnya di ketiak daun. Ini misalkan, ini tumbuh daun, ada tunas airnya. Tuh. Setiap tumbuh daun baru selalu ada tunas yang pertama kali tumbuh di ketiak daun, ini adalah tunas air. Di bawah tunas air itu ada tunas bat atau tunas utama. Oke. Kita mulai dari ujung. Ini kita memelihara pertama tunas air, kita pelihara, daunnya kita buang. Jadi tunas air yang tumbuh dan kita jadikan cabang tersier, daunnya kita buang. Primer yang kita belokkan dan kita rebahkan ini kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder. Oke. Tunas air yang tidak kita perlukan kita buang. Nih, sudah kita buang untuk memberikan space antar tersier. Ini kita tumbuhkan, ini kita buang. Ini kita tumbuhkan, ini kita buang, ini kita tumbuhkan, begitu terus. Nah, seperti ini. Jadi daunnya kita buang sejak kecil. Nih. Ini yang tidak kita buat tersier atau tunas airnya kita buang, daunnya kita pelihara. Nah, ini seperti ini masih kecil. Jadi ini daun ini kita buang. Oke. Untuk memaksimalkan aliran nutrisi ke cabang tunas air yang akan kita jadikan cabang tersier ini. Lalu setelah seperti ini, kita rambatkan ke benang rambatan ini, agar tersier terbentuk lurus ke atas. Tunas air di cabang tersier ini selalu saya buang, oke, seperti ini.
Dan kita hanya memelihara 3 tunas air terujung, 1, 2, 3, boleh 3, boleh 4. Seperti ini. Setelah kita lakukan essel break. Essel break adalah ini essel break di fase vegetatif. Adalah untuk membatasi aliran nutrisi agar ini berhenti tumbuh dan aliran nutrisi berpindah ke cabang tersier yang masih tertinggal dan sedang kita bentuk seperti ini untuk mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam. Sehingga nanti ketika kita lakukan pemangkasan kita mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam. Nih, ini jadi kabel yang ini untuk pembatasan kita melakukan essel break setinggi 70 cm dari bawah, dari sini ke atas ini 70 cm. Karena ini tersier yang terlalu vigor, kita potong duluan. Selanjutnya akan berpindah ke sini, ke cabang tersier yang masih tertinggal seperti ini. Nanti juga kita lakukan essel break karena ini masih ada tersier yang tertinggal supaya nanti pertumbuhannya bisa merata. Di fase ini pupuknya masih pupuk vegetatif. Jadi kita hanya memberikan topeng kompos PSB rutin seminggu sekali dan NPK berusaha berikan 1 kali 1 sendok makan. Pupuk NPK yang saya gunakan NPK Ponska Plus ya. Jadi dengan fertilizer 15-15-15. Jadi di fase seperti ini kita membutuhkan unsur hara yang seimbang. Sehingga nanti kita hasilkan antara pertumbuhan batang dan cabang juga seimbang. Banyak kuat, pertumbuhannya juga bagus sehingga batang primer mampu menopang cabang sekunder maupun tersier. Jadi pemberian NPK seimbang di fase vegetatif sangat penting dengan unsur hara maksud saya 15-15-15. Seperti ini penampakannya dari kejauhan. Nih, di usianya kurang lebih 1 bulan untuk varian urum ini. Jadi ini penting kita memotong cabang sekunder, primer yang kita belokkan menjadi sekunder ini fungsinya adalah untuk menahan nutrisi sehingga nutrisi tersimpan di batang ini dan mengalir ke cabang-cabang tunas air yang kita bentuk menjadi cabang tersier ini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pertumbuhan yang seragam di tunas airnya. Pertama kita essel break di batang sekunder, kedua kita essel break di batang atau di cabang tersier yang pertumbuhannya vigor, agar cabang tersier yang tertinggal nanti menyusul dan pertumbuhannya merata. Ini varian urum, ini varian heliodor, dan ini varian STG. Semua dalam tahap pembentukan sampai ujung sana berbagai varian. Ini contohnya. Ini sekundernya kalah. Jika kita biarkan tersier ini membesar, maka sekunder ini nggak terbentuk. Karena itulah kita lakukan essel break. Nah, seiring dengan kita memotong ujungnya, maka aliran nutrisi akan terhenti di sini dan berpindah ke cabang tersier yang pucuknya masih aktif seperti ini dan ke cabang sekunder yang masih terus berjalan pucuknya dan sedang kita bentuk seperti ini. Ini penting di tahap pembentukan cabang seperti ini supaya nanti kita mendapatkan cabang tersier seragam dalam jumlah sesuai yang kita sesuaikan dengan tempatnya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nih. Jadi seperti itu. Karena untuk mendapatkan buah anggur yang banyak tidak terlepas jumlah cabang tersier yang kita bentuk atau kita miliki dari awal. Dan untuk memaksimalkan hasil produksi atau berbuah dengan bagus dan kualitas yang baik pula, kita memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di setiap fasenya. Di fase vegetatif kita berikan pupuk vegetatif dengan kandungan unsur hara seimbang. Nanti di fase generatif kita memberikan pupuk dengan kandungan kalium dan fosfat yang tinggi untuk mendukung proses generatifnya, sehingga nanti ketika kita lakukan pemangkasan bisa menghasilkan buah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Bagi kawan-kawan yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk rekan-rekan pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.